Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Osama Dani di channel seputar alur film. Pada kesempatan kali ini gua bakal menyajikan film yang sangat menarik, di mana film ini berjudul. Namun sebelum lanjut, spoiler alert buat kalian semua yang belum nonton, silahkan nonton dulu di bioskop terdekat Anda, karena film ini sangatlah seru dan menarik buat kalian tonton pokoknya. Apalagi pencinta Marvel, yang dimana Marvel itu kan keren banget lah alurnya, nyambung terus. Pokoknya wajib nonton lah di bioskop terdekat Anda. Sebelum nonton ini ya, gue saranin buat nonton dulu filmnya, karena banyak scene yang gue nggak masukin ke sini gara-gara emang itu adalah scene terbaik dan kalian hanya bisa menikmatinya dengan menonton langsung di bioskop. So, tanpa lama-lama, ini dia review singkat seputar film. Di awal film, kita akan diperlihatkan siaran televisi yang menayangkan Spider-Man yang sudah menjadi public enemy. Seperti yang kalian tahu, bahwasanya di ending Spider-Man Far From Home, Peter Parker difitnah oleh si Mysterio, yang mana dia dituduh sebagai yang ngebunuh Mysterio, yang mengakibatkan Spider-Man menjadi musuh publik. Dan terlihat di sana sosok Spider-Man yang sudah terungkap tuh, yang mana dia adalah Peter Parker. Masyarakat pun langsung heboh karena dikagetkan bahwasannya yang menjadi Spider-Man selama ini adalah sosok anak-anak SMA. Scene berganti kepada Peter Parker yang sudah menggunakan kostum Spider-Man yang sedang bergelayun di atas gedung, lalu ia melihat si MJ yang telah dikerumuni oleh masyarakat dan pastinya sedang ditanya-tanyain tuh, karena seperti yang kalian tahu ya, MJ ini adalah pacarnya Peter Parker. Peter pun yang melihat hal itu langsung menghampiri si MJ dan langsung cabut dari gerombolan tersebut. Dan dikarenakan si Spider-Man ini sudah dinyatakan sebagai buronan, akhirnya dia dikejar tuh sama berbagai polisi. Dan akhirnya si Peter ini memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya Bibi May. Karena si Peter ini dari tadi udah dikejar-kejar ya oleh polisi yang ngebuntutinya. Akhirnya walaupun dia berhasil sembunyi di apartemennya Bibi May, tetap saja si polisi itu sudah stay di luar menggunakan helikopter. Singkat cerita, Peter pun ditahan dan diwawancarai di kantor polisi. Ia mengatakan bahwasannya dia tidak melakukan hal tersebut. Tidak hanya Peter Parker, teman dekatnya juga si Ned dan si MJ pun diwawancarai oleh para polisi. Setelah diwawancarai, Peter dan kawan-kawannya akhirnya diperbolehkan pulang. Nah, jujur ini tuh bingung banget, gak tahu alasannya kenapa dibolehin pulang gitu ya. Scene berganti kepada mereka yang sedang berusaha untuk mendaftarkan diri ke beberapa universitas, karena si Peter ini dan kawan-kawan sudah lulus dari SMA-nya ya, dan ingin melanjutkan studinya ke jenjang kuliah. Namun karena kasusnya itu, dia pun tidak diterima di universitas apapun. Juga beserta teman-temannya. Disitulah si Peter ini sudah mulai tuh merasa bersalah karena telah melibatkan teman-teman baiknya. Akhirnya Peter yang sudah merasa sangat bersalah itu memutuskan untuk mendatangi sesosok Avenger juga yang kalian udah tahulah pokoknya siapa itu, yaitu Doctor Strange. Di sana dia curhat tuh ke si dokter bahwasanya karena ulahnya itu teman-teman baiknya termasuk bebeknya juga kebawa-bawa dalam masalah ini. Enggak keterima kuliah lah, disinisin sama orang-orang banyak. Pokoknya udah membuat teman-teman mereka hidup sengsara alias suram. Ya walaupun teman-teman mereka bilang Kita nggak apa-apa kok. tapi sebenarnya mereka di dalam hatinya juga pasti ada rasa kecewa gitulah. Wajar manusiawi ya. Mendengarkan curhat si Peter Parker itu, Dr. Strange yang mana awalnya tidak ingin membantu akhirnya terpaksa buat nolongin. Si Peter bilang, coba dok bikin semua orang lupa bahwasanya Peter Parker adalah Spider-Man. Dan akhirnya si dokter pun berkomat kamit ya, sambil membacakan mantranya, yang mana selama proses berlangsung dia selalu diganggu oleh si Peter, yang mana banyak banget ngomong dan mengakibatkan mantra itu gagal, yang akhirnya terjadilah konflik di film ini, yaitu terjadinya multiverse. Karena ulahnya si Peter ini, Dr. Strange marah atau pasti ngambek lah kalau digitunya, dan mengusirnya langsung dari tempat gitu. Dia juga rada kesal dengan keputusannya itu, yang mana ia lupa bahwa si Peter itu hanyalah seorang anak-anak
Singkat cerita, Peter ini berniat untuk menemui pemilik salah satu kampus dan ia ingin membujuknya untuk tidak membawa-bawa temannya dalam kasus ini karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Ketika Peter telah menemuinya di sebuah jembatan flyover yang kebetulan di sana sedang macet, alhamdulillahnya, Peter langsung tuh membujuknya dan si ibu itu hanya mengabaikannya sampai tiba-tiba terjadilah hal tak terduga. Yaps, datanglah Dokter Octopus yang dimana dia berasal dari dimensi lain. Peter pun terpaksa melawannya dan ketika ia sudah terpojokkan oleh Dokter Octopus, Peter pun langsung membuka topengnya dan begitu terkejutnya si dokter bahwasanya Spider-Man yang satu ini itu sama sekali tidak ia kenali. Di sana pula kita diperlihatkan kemunculan Green Goblin ya walaupun hanya cuma sebentar saja sih. Oh iya, for your information ya. Jadi si Peter ini juga berhasil menyelamatkan si ibu-ibu pemilik Unip yang hampir saja nyemplung ke kali dan akhirnya ia memutuskan untuk mempertimbangkan permohonan si Peter ini yang telah menyelamatkan hidupnya. Di saat suasana yang sangat kebingungan di antara keduanya, tiba-tiba Dokter Octopus menghilang. Dan ternyata ia telah dipindahkan oleh Doctor Strange ke sel khusus buat para musuh yang berasal dari universe yang berbeda. Singkat cerita, beberapa penjahat sudah pada ketangkep tuh, seperti Sandman, Lizard, dan tentu juga Electro. Oh iya, for your information juga ya, buat kalian yang nanyain kostum yang hitam yang ada di trailer itu dipakai pas kapan. Jadi kostum itu dipakai saat si Peter ngelawan si Electro pada malam hari. Mungkin konsepnya biar gak terlalu kelihatan ya, tapi entah kayak gimana konsepnya sebenarnya. Lanjut. Scene berpindah kepada si Green Goblin yang kini sudah tersadarkan dari pengaruh Goblin ya. Dan sekarang tiba-tiba si Dr. Osborn ini alias Green Goblin ya, ini langsung mendatangi rumah Bibi May. Entah kenapa, gue juga bingung itu kenapa bisa tahu rumah Bibi May. Di sana ia bercerita bahwasanya ia telah diganggu oleh sesosok yang tidak terlihat yang selama ini selalu mengganggu pikirannya sehingga ia dikendalikan oleh sosok itu dan ketika ia sadar dia tidak ingat apapun. Ketika Peter sudah sampai di rumah, Bibi May pun langsung memperkenalkan Dr. Norman Osborn kepada Peter, yang mana Bibi May nyeritain tuh semua curhatan si Norman. Singkat cerita, Peter sudah percaya bahwa dia bukanlah orang yang berbahaya dan ia sengaja membawanya ke tempat pengurungan penjahat lintas universe. Dan betapa terkejutnya para penjahat itu melihat Green Goblin yang masih hidup. Sebagai informasi ya buat kalian, jadi si Green Goblin ini di film Spider-Man pertama yang rilis tahun 2002 itu ceritanya sudah mati tertusuk oleh slidernya sendiri. Mungkin mati konyol ya, tapi emang itu kenyataannya. Dan di tengah-tengah perbincangan, Doctor Strange tiba-tiba datang dan langsung mengurung Green Goblin juga ke sel secara cepat. Ia berniat untuk mengembalikan mereka semua ke universe-nya masing-masing secepatnya. Tetapi Peter yang sudah mendengarkan cerita dari mereka semua, yang mana mereka semua itu nanti akan mati dibunuh oleh Spider-Man di universe-nya masing-masing, itu pun membuat Peter ingin mencoba memperbaikinya supaya mereka semua tidak terbunuh saat kembali ke universe-nya masing-masing. Akhirnya terjadilah debat panjang antara Doctor Strange dan juga Spider-Man, yang mana Peter ingin mencoba untuk memperbaiki itu semua karena ya seperti yang kalian tahu Peter itu orang yang terlalu baik hati. Adapun Doctor Strange yang ingin segera mengembalikan mereka ke universe-nya masing-masing dan menghadapi takdir mereka semua. Perdebatan pun terus berlanjut hingga terjadi kejar-kejaran antara si Spider-Man sama si Doctor Strange, yang mana mereka kekeh dengan opininya masing-masing, yang akhirnya Spider-Man bisa lolos tuh, yang dimana si Doctor Strange ini terjebak di dimensi kacanya sendiri. Peter pun tanpa berpikir panjang langsung tuh berencana ingin memperbaiki takdir mereka masing-masing dengan teknologi yang ia punyai. Diawali dari Dr. Octopus yang alhamdulillahnya berhasil disembuhkan dari pikiran-pikiran jahat yang selama ini menghantui dirinya.
Terlihat juga percakapan antara Sandman dan Electro, yang mana si Sandman ini ingin segera kembali ke universe-nya karena ia mempunyai keluarga di sana. Dan juga Electro yang terlihat sudah tergiur oleh alat-alatnya si Peter, yang dimana energinya itu super power gitu. Jadi si Electro ini pengen banget nyerap energinya si Peter. Dan setelah selesai, Peter merasakan sesuatu dari kemampuan Spider Sense-nya, yang mana ia mencurigai Green Goblin yang ternyata sekarang sudah sepenuhnya dikendalikan oleh Goblin. Dan akhirnya pertarungan epik pun terjadi. Bagi yang mau lihat pertarungannya, bisa ke bioskop gaskeun. Di sana juga terlihat bahwa Electro dan Sandman memihak kepada Green Goblin. Spider-Man yang sudah lengah pun akhirnya membuat Electro berkesempatan untuk mencuri energi dari alatnya itu, sehingga kini ia memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan di pertarungan ini pula kita disajikan berita buruk, berita yang paling sedih, yang mana Bibi May tertimpa oleh reruntuhan bangunan dan mengakibatkan ia tewas di depan Peter. Setelah kejadian itu, Peter Parker merasa semakin bersalah atas kecerobohannya itu, yang kini malah membuat bibinya sendiri terbunuh di hadapannya. Dia pun sekarang sedang merenung dan menyesali segala hal yang telah terjadi. Scene berganti kepada Ned dan MJ yang kini sedang berada di rumahnya si Ned sambil membawa kotak Doctor Strange, yang dimana itu kotak tombol kematian ya. Sekali tombol kepencet itu langsung semuanya kembali ke universe-nya masing-masing. Namun kini mereka mengkhawatirkan kondisi Peter Parker yang belum ada kabar sama sekali. Sampai-sampai MJ ingin menekan tombol di kotak itu yang nantinya akan mengembalikan semua musuhnya ke universe-nya masing-masing. Namun hal itu tertunda dikarenakan Ned yang secara tidak sengaja dapat membuka portal dengan cincin milik Doctor Strange yang ia dapatkan dari markasnya. Singkat cerita, mereka kepikiran untuk membuka portal di mana Peter Parker berada. Akhirnya Ned pun mencobanya dan finally terlihat Peter Parker yang sedang berdiri di sebuah gang. Mereka pun akhirnya memanggilnya. Peter pun yang merasa dipanggil langsung tuh masuk ke portal tersebut, dan betapa kagetnya ternyata Peter yang ia panggil bukanlah Peter yang mereka inginkan, melainkan Peter dari universe lain. Kemudian Ned mencobanya sekali lagi, dan malah kali ini munculnya Peter yang terlihat seperti orang biasa saja tanpa ada tampang Spider-Man-nya. Setelah berdebat panjang lebar mengenai jati diri Spider-Man yang asli, dan ternyata mereka berdua telah membuktikan bahwa mereka itu memang Spider-Man asli yang hanya saja beda universe. Kemudian Ned membuka portal terakhir yang mana kini benar-benar bertemu dengan Peter Parker yang ia kenali. Dan kini Peter sedang merenung di tempat favoritnya, yaitu di rooftop yang biasa untuk mereka bertiga nongski. Setelah ketiga Spider-Man itu berkenalan dan sudah saling akrab, akhirnya mereka berencana untuk melawan para penjahat yang kini sudah semakin ganas. Mereka bertiga pun membuat strategi di mana di scene ini banyak banget hal-hal konyol yang sangat mengocok perut penontonnya. Pokoknya kalau penasaran nonton cepet di bioskop. Singkat cerita, mereka sudah siap untuk melawan para penjahat itu, dan kini mereka sudah berada di patung Liberty yang sedang dibangun, dan di sanalah mereka memancing para penjahatnya untuk datang. Ketika para musuh sudah tiba, langsunglah tuh pertarungan epik dimulai. Dan di saat itu juga kita dibuktikan bahwasanya Marvel itu suka memasukkan trailer atau suka menyembunyiin sesuatu yang spesial bagi para fansnya, yang dimana seperti yang kalian tahu kalau di trailernya itu yang datang cuma satu Spider-Man, hingga yang loncat juga cuma satu Spider-Man, dan ternyata tebakan kalian pun terwujud dengan adanya Andrew Garfield dan juga Tobey Maguire mengisi di scene itu. Mereka bertiga pun akhirnya berhasil mengalahkan para musuh sesuai dengan rencana mereka. Tapi sayangnya mereka melupakan satu karakter yang tiba-tiba muncul, yaitu adalah Green Goblin.
yang mana dia nantinya akan bertarung dengan Spider-Man Tom Holland. Dan ketika sudah terpojok, Peter Parker versi Tom Holland pun dengan penuh emosi menghabisi Green Goblin, hingga Peter versi Tobey Maguire menahan perbuatan tersebut. Setelah emosi Peter Parker Tom Holland sudah mereda, tiba-tiba Peter Parker Tobey pun tertusuk oleh Green Goblin dari belakangnya. Singkat cerita, Green Goblin dapat dikalahkan dengan ramuan yang disuntikan ke dirinya, yang akhirnya Dr. Norman Osborn pun terbebas dari gangguan si Goblin itu. Dan di akhir pertarungan itu, Dr. Strange yang telah tiba di sana pun akhirnya memutuskan untuk mengembalikan mereka semua ke universe-nya masing-masing. Dan juga yang sedihnya lagi, Peter Parker versi Tom itu meminta untuk mencoba kembali mantra yang sempat gagal itu sekali lagi. Namun kali ini dia tidak banyak ngomong, yang akhirnya mantra itu berhasil dilakukan, yang mengakibatkan semua orang akan melupakan bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Begitu pula teman dan kerabatnya. Dan di ending pun kita diperlihatkan si Peter yang sedang mengunjungi tokonya si MJ, dan di sana juga terdapat pula si Ned. Namun sedihnya mereka sama sekali tidak mengenali sosok Peter Parker tersebut. Film pun selesai. So itu dia review singkat dari film. Sekali lagi saya ingetin ya, bagi yang belum nonton silahkan segera mungkin nonton di bioskop terdekat Anda. Karena film ini sangatlah rare banget, langka banget, karena ini film pertama yang mengambil konsep multiverse ya, dan ini tuh keren banget, pokoknya wajib nonton. So, gua akhiri di sini, semoga dapat menghibur kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.